Bab 358. Musyawarah. Seperti yang diduga Jerry Yang, pihak lain adalah Jason Huang. Jason Huang penuh dengan karisma seorang atasan, dengan aura yang kuat. Saat ini matanya penuh dengan niat membunuh yang kuat, tetapi dia mengendalikan emosinya dengan baik. Di belakangnya adalah seorang pria parubaya, Jerry yang merasakan ancaman besar dari pria parubaya itu. Pewaris keluarga Huang seharusnya tidak bodoh. Jerry yang berkata tanpa ekspresi, jika kamu ingin menyelidiki, seharusnya mudah untuk menemukan kebenarannya. Tentu saja, jika kamu bersikeras memperlakukanku sebagai pembunuh putramu, tidak masalah. Aku akan menerima apapun yang kamu lakukan. Setelah Jerry yang selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat ke arah Prunella Huang yang berada di samping Jason Huang, dan tersenyum. Di dunia ini, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus. Jika kamu melakukan sesuatu, kamu harus menanggung akibatnya. Setelah berbicara, Jerry yang berbalik tanpa melihat orang-orang ini, dia berbalik dan pergi. Berhenti. Prunella Huang menjadi marah, dia berteriak pada Jerry yang dengan marah. Dia otomatis tahu apa maksud dari perkataan Jerry Yang. Jika dia tidak melakukan apa-apa sekarang, Jason Huang akan menganggapnya bersalah. Aku tidak tahu ada masalah apa. Apakah kamu mencariku untuk membalaskan dendam putramu? Atau untuk anjingmu? Jerry yang memandang Prunella Huang dan berkata dengan bercanda. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Prunella Huang ketakutan, Jason Huang mengerutkan kening. Seperti yang dikatakan Jerry Yang, Jason Huang, sebagai pewaris keluarga Huang, secara alami bukanlah orang bodoh yang tidak punya otak. Prunella Huang sangat terkejut, tidak ada yang tahu tentang hubungan Herbert Meng dengannya, kecuali beberapa orang. Bahkan Jason Huang tidak tahu. Bagaimana Jerry yang bisa tahu? Nyonya Huang, kamu pasti sangat penasaran sekarang, bagaimana aku tahu tentang hubunganmu dengan keluarga Meng, bukan? Jerry yang menyipitkan matanya dan berkata, Tuan Tan yang kamu kirim untuk membunuhku. Dia pikir dia punya kesempatan untuk menang. Sebelum dia melakukannya, dia memberitahuku kalau Herbert Meng adalah putramu. Kamu datang ke ibu kota provinsi kali ini untuk membalas dendam putra dan mantan suamimu. Sayangnya, anjingmu malah dibunuh olehku. Jerry yang tidak menyembunyikan apapun, dan menceritakan semua hal pribadi Prunella Huang ini. Karena kamu ingin berkomplot melawan aku, jangan salahkanku karena bersikap kasar. Benar saja, wajah Jason Huang menjadi semakin suram, dia benar-benar tidak mengetahui hal-hal ini. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Jerry yang barusan, pada dasarnya dapat memastikan bahwa kematian putranya pasti terkait dengan Prunella Huang. Prunella Huang sangat berkata dengan marah, Nak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jerry yang meliriknya dengan jijik, berbalik dan hendak pergi. Tapi saat dia hendak pergi, dia dihadang oleh sosok orang yang kekar. Jerry yang mengerutkan kening, dan mencibir, beri kamu 3 detik, pergilah dari pandanganku. Pada saat ini aura Jerry yang meledak seketika, dan niat membunuh yang kuat keluar dari matanya. Nak, kamu mencari mati karena lancang di depan tuan kita. Pria besar itu tidak menjauh, dia sama sekali tidak takut pada Jerry Yang. Ya, sudut mulut Jerry yang terangkat, memperlihatkan lengkungan yang kejam. Ledakan. Saat kata-katanya selesai, dia melepaskan pukulan dan mendarat dengan keras di perut pria besar itu. Tabrakan tumpul terdengar, dan tubuh lelaki besar itu langsung membungkuk, matanya terbuka lebar, wajahnya penuh dengan rasa sakit. Tuan Huang, sepertinya anak buahmu ini tidak terlalu kuat. Jerry yang berbalik, menatap Jason Huang. Wajah Jason Huang menjadi pucat karena marah, pria parubaya yang berdiri di sampingnya, seolah menghadapi musuh yang tangguh, mendekati Jason Huang dan menatap Jerry yang dengan sungguh-sungguh. Memukul bawahanku di hadapanku, bukankah terlalu sombong? Jason Huang menahan amarahnya. Bisa dikatakan kamu tidak mengenalku sama sekali. Aku memiliki sisi yang lebih arogan. Apakah kamu ingin melihatnya? Setelah kata-kata itu selesai,
Jerry yang tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan meletakkannya di bahu berkeringat yang memeluk perut dan dipenuhi rasa sakit. Tiba-tiba, dia menekan keras dengan tangannya. Ledakan. Sebelum semua orang itu bereaksi, mereka melihat pria kekar itu berlutut dengan berat di tanah. Dengan suara patah tulang, pria besar itu meratap dengan keras. Lututnya berlumuran darah dan telah hancur. Setelah melakukan semua ini, Jerry yang pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat kepergian Jerry Yang, mata Jason Huang penuh amarah, tetapi dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Dia mengerti kalau Jerry Yang sedang memberinya peringatan. Pria parubaya di samping Jason Huang berkata, "Tuan Zong, anak ini tidak sederhana." Mendengar ini, ekspresi Jason Huang menjadi semakin jelek. Dia datang ke sini untuk membalas dendam, dan tujuan sebenarnya adalah membiarkan seluruh provinsi Jiangping bermarga Huang. Tapi dia merasakan ancaman besar dari Jerry Yang. "Prunella Huang, apa yang terjadi?" Mata Jason Huang tiba-tiba tertuju pada Prunella Huang, dan dia bertanya dengan marah. "Sepupu, jangan dengarkan omong kosong anak ini, dia hanya sengaja memprovokasi hubungan kita." Prunella Huang merasakan niat membunuh di tubuh Jason Huang, dia langsung ketakutan, dan dengan cepat menjelaskan. Jason Huang menyipitkan matanya dan berkata, "Ketika masalah ini selesai, aku akan menyelidikinya sendiri. Tidak peduli siapa yang berani membunuh putraku Jason Huang, dia harus mati." Inilah dominasi pewaris keluarga Huang. Bahkan jika Prunella Huang adalah putri dari kepala keluarga Huang saat ini, dia berani membunuhnya. Setelah selesai berbicara, Jason Huang melangkah ke Hotel Zhongsu. Prunella Huang tertinggal dengan wajah ketakutan, Jordi Meng juga ketakutan. "Anak ini harus mati." Prunella Huang berkata dan mengertakkan gigi. Jordi Meng tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan berdiri di samping Prunella Huang dengan gemetar. "Tuan Meng, ada beberapa hal, sebaiknya jaga mulut dengan baik. Jika sesuatu terjadi padaku, seluruh keluarga Meng akan dimakamkan bersamaku," kata Prunella Huang dengan wajah mengancam. Mendengar ini, seluruh tubuh Jordi Meng gemetar, wajahnya penuh kengerian, dan dia berkata dengan cepat, "Nyonya Huang jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan." Hanya Jordi Meng yang tahu tentang Prunella Huang menembak Andi Huang. Setelah pertemuan selesai, Jason Huang pasti akan mencari tahu tentang Jordi Meng. Prunella Huang baru saja memberinya peringatan. Belum jam 5, pertemuan baru akan dimulai jam 8 malam. Sebelum dimulainya pertemuan, keluarga kaya di kota-kota besar provinsi Jiangping semuanya telah mendedikasikan ruang. Jerry yang masuk ke aula dengan plakat Jiangsu tergantung di atasnya. Jerry Yang. Saat Jerry yang memasuki aula, suara yang akrab tiba-tiba terdengar. Itu adalah Susan Su. Dia merasakan sedikit kejutan di matanya, tetapi matanya merah, dia tampak menyedihkan. Jerry yang sedikit mengangguk, dan berkata, "Kesalahpahaman sebelumnya, aku sudah menjelaskannya dengan jelas kepada Yumi, jadi jangan dimasukkan ke dalam hati." Mendengar kata-kata Jerry Yang, Susan merasa sakit hati karena suatu alasan. "Tuan Yang." Saat ini, beberapa sosok familiar berjalan menuju Jerry Yang. Itu adalah Yoshua Guan dan Choki Su, dan di belakang mereka ada Gerdi Guan. Di seluruh Jiangsu, hanya 4 kelompok etnis di Jiangsu yang berhak diundang. Judika Wei, kepala keluarga Wei, dan Seron Suang. Dengan penampilan Jerry Yang, baik Judika Wei maupun Seron Suang merasakan banyak tekanan. Namun, setelah Jerry yang memasuki tempat acara, dia hanya menatap mereka dengan acuh tak acuh. Dikelilingi oleh para pejabat dan keluarga Su, Jerry yang duduk di tempat duduknya. "Tuan Yang, apa pendapatmu tentang pertemuan ini?" Pada saat ini, Judika Wei berinisiatif untuk bertanya kepada Jerry Yang. Jerry yang sedikit terkejut, dan tersenyum, "Aku baru berpartisipasi untuk pertama kalinya, Tuan Wei seharusnya lebih tahu dariku." Judika Wei tampak serius, "Ini bukan pertemuan pertukaran untuk keluarga besar di Provinsi Jiangping,
melainkan pertemuan pertukaran untuk 3 keluarga besar di ibu kota provinsi untuk mengatur pasar Jiangping. Jerry yang tidak berbicara, menatap Judika Wei dengan penuh arti. Jika kota Jiangsu kami tidak dapat bersatu dengan dunia luar, aku khawatir akan ada banyak masalah. Judika Wei melanjutkan. Bersambung.